Saya menerima SMS diancam untuk dibunuh, ditembak. Ya udah nggak bisa, sudah benar. Keluarga saya diancam, diculik. Dan itu harga diri saya. Berarti Bapak tetap maju Pak, mencalonkan diri. Mari merebut kembali. Terhadap sepak bola Indonesia Pak. Apa? Harapannya terhadap sepak bola Indonesia Pak. Kembali ke kejayaan masa lalu. Pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Nugraha Khusus tidak kompeten untuk memimpin organisasi PSSI. Maka dengan ini pemerintah menyatakan tidak mengakui lagi pengurus PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Nugraha Khusus serta seluruh kegiatan olahragaan yang diselenggarakan kepengurusan PSSI tersebut. Sebagai ketua umum PSSI yang legal, ya, meminta kepada Presiden untuk mencopot Saudara Alfian Malarangen karena tidak cakap menjadi seorang menteri dan tidak pantas menjadi seorang menteri. Semuanya kau tak seharusnya di sana, hentikan secepatnya. Manipulasi, sudahlah Nurdin. Terima kasih Anda masih di Metro hari ini. Menpora akhirnya melumpuhkan Nurdin Halid dengan mencabut semua bentuk pelayanan yang selama ini memfasilitasi PSSI di bawah Nurdin. Namun Nurdin justru melawan karena merasa masih memiliki kekuatan untuk menggilas balik Menpora. Kenapa Nurdin berani melawan sikap pemerintah itu? Adakah kekuatan lain yang bermain di balik Nurdin dan Menpora? Menteri Pemuda dan Olahraga akhirnya melucuti Nurdin Halid dari kemapanan Ketua Umum PSSI. Mulai dari fasilitas, pendanaan, hingga pengakuan atas otoritas Nurdin Halid sebagai Ketua Umum PSSI. Karena ulah Nurdin dinilai telah melampaui batas toleransi pemerintah. Seluruh jajaran pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Nugraha Khusus, serta seluruh kegiatan keolahragaan. Meski dilucuti habis-habisan, Nurdin Halid justru bangkit melawan Menpora sebagai pribadi. Nurdin bahkan meminta Presiden SBY menyingkirkan Andi Malarangen dari kursi Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya ingin memohon dengan sangat sebagai ketua umum PSSI yang legal, ya, meminta kepada Presiden untuk mencopot Saudara Alfian Malarangen karena tidak cakap menjadi seorang menteri dan tidak pantas menjadi seorang menteri. Saya minta itu. Serangan balik Nurdin itu mengejutkan publik yang selama ini menanti akhir kisruh PSSI. Karena Nurdin mengata-ngatai Menpora selaku eksekutor keputusan pemerintah di sektor olahraga. Keberanian Nurdin menyerang balik Menpora itulah yang menyulut aneka spekulasi tentang pertarungan kekuatan lain yang menopang Andi Malarangen maupun Nurdin Halid. PSSI memang bukan partai politik. Namun kegandrungan publik Indonesia pada sepak bola selalu menggoda parpol menggawangi PSSI hingga peradaban bola pun disepak ke lapangan politik. Seperti pergunjingan menjelang final Piala AFF Desember tahun lalu, termasuk urusan tiket bagi pecinta bola. Ya, berharap PSSI ini semangat kebersamaan dan dukungan rakyat kita tinggi sekali. Tolonglah
diatur jangan sampai terlalu tinggi kenaikannya sehingga di luar jangkauan sebagian rakyat kita. Jangan kita hanya mengejar keuntungan semata, tetapi ya lebih penting ini semangat luar biasa ini. Marilah kita jaga gitu. Sekalipun terus terang saja, ini sesuatu keadaan sebetulnya saya malu sebagai bangsa Indonesia, ya, event terus seperti ini, karena ini bukan hal yang di luar kewajaran, ya, tapi karena himbauan Pak Presiden, di mana Pak Bursal Bakri, nah saya kan kadernya beliau, ya, nah sebagai kader harus taat. Pertarungan kekuatan parpol di lapangan bola memang tidak sevulgar watak aslinya saat berlaga di lapangan politik. Karena sepak bola memiliki peradabannya sendiri yang menjunjung sportivitas. Baik dalam cara menguasai bola, membaca permainan lawan, hingga strategi melumpuhkan pesaing. Tim Liputan Metro TV. Sepak bola menjadi magnet kuat bagi menarik publik. Tak heran jika sepak bola dijadikan sarana mobilisasi bagi partai-partai politik. Atas kepentingan inilah organisasi sepak bola PSSI dijadikan panggung pertarungan kekuatan partai-partai politik. Dua kubu dari partai politik yang saling berhadapan, memasang jago-jago mereka bertarung di arena memperebutkan kursi nomor 1 di induk olahraga paling populer tersebut. Bagaimana konstelasi di tubuh PSSI? Siapa yang bermain di balik kemelut yang terjadi di tubuh PSSI? Kita temukan jawabannya lewat diskusi yang menghadirkan narasumber masing-masing Budiarto Sambasi, wartawan senior, dan juga Ketua Umum PSSI Nurdin Halid, serta nanti akan bergabung juga bersama kita Hermawan Sulistyo, pengamat politik. Pak Nurdin, Ya, sedang di BLI ya Pak sekarang Pak? oh bukan, saya sedang di Smesko. Di gedung Smesko. Oh, Smesko ya Pak. Pak Nurdin, dengan ada keputusan kemarin yang dikeluarkan oleh Menpora, apakah Pak Nurdin pernah memprediksikan bahwa kemudian kepengurusan Bapak akan menjadi seperti sekarang ini? Sebelumnya saya tidak pernah memprediksi itu ya, tetapi sehari atau tepatnya pada minggu malam saya sudah mendapatkan informasi seperti itu. Saya sudah mendapatkan informasi seperti itu, bahwa kira-kira akan ada pembekuan oleh Alfian Malarangeng selaku Menpora. Maka kita telah mengantisipasi dengan sikap bahwa kita harus berdasar pada aturan. Jadi sebelumnya saya tidak pernah memprediksi, karena tidak ada dalam satu pasal pun dalam undang-undang olahraga maupun undang-undang lainnya yang memberikan kewenangan kepada Menpora untuk membekukan PSSI. Baik. Karena kalau itu ada, maka Bung Tommy juga pasti tidak setuju, ya, sebagai seorang pemuda yang sangat cinta dengan reformasi berdasarkan demokrasi yang sejati. Saya yakin Bung Tommy juga tidak setuju dengan cara-cara menggunakan kekuasaan yang cenderung bersifat diktator dalam mengambil sebuah keputusan. Bayangkan kalau seorang menteri bisa membekukan organisasi, itu hal yang luar biasa. Untuk apa kita membangun demokrasi yang sejati, demokrasi yang merupakan amanah daripada reformasi tahun 98 yang menciptakan korban begitu banyak, kalau yang bermain adalah kekuasaan. Boleh orang tidak suka Nurdin Halid, tetapi tidak boleh dengan cara-cara yang tidak pantas, cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam sebuah organisasi. Baik. Jadi kalau dia istilahkan kartu merah, kartu kuning, kita sudah melihat sikapnya. Kalau dia pantas dan cakap sebagai seorang menteri, mestinya dari dulu memanggil PSSI, menanyakan kepada PSSI sebagai organisasi yang sangat legal di nasional maupun internasional, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang Anda lakukan, bagaimana aturannya dan sebagainya. Ini sama sekali tidak pernah kami diundang. Bahkan setelah RDP dengan Komisi 10 DPR juga telah mengamanahkan tentang itu. Kami tunggu. Kan tidak pantas kalau kami yang mengundang seorang menteri. Harusnya menteri yang mengundang kami kan, atau memanggil kami. Kami tidak keberatan kalau dipanggil. Tapi justru yang sering difasilitasi ya adalah yang namanya KPPN, diberi fasilitasi, diberi ruang, diberi arahan dan sebagainya dan sebagainya. Semua ini saya tahu semuanya. Baik, Pak Nurdin, sekarang ya, faktanya gimana? Pemerintah telah mengeluarkan pernyataan bahwa tidak mengakui kepemimpinan Pak Nurdin. Lalu adakah rencana ya, atau niatan dari Pak Nurdin untuk mengembalikan legitimasi yang sekarang ini dipegang oleh Pak Nurdin?
Kami tetap legitimate berdasarkan konstitusi PSSI dan undang-undang, ya. Jadi bukan hanya konstitusi PSSI, bukan hanya statuta FIFA, bukan hanya statuta PSSI dan peraturan organisasinya, tapi termasuk undang-undang, kami tetap legitimate. Oleh karena itu, dalam rapat ESCO tadi malam, ya, mulai dari kemarin sore, setelah mendengar statement itu, kemudian kami melakukan rapat ESCO. Ini bukan sikap pribadi saya, tapi ini adalah sikap organisasi PSSI menyikapinya dengan aturan, bahwa kami tetap mempertahankan diri demi organisasi PSSI yang harus berdasarkan pada aturannya, tidak boleh diganggu-gugat dengan cara-cara yang tidak berdasarkan aturan dan tidak konstitusional, kemudian yang bersifat sewenang-wenang, ya. Nah, kami tinggal menunggu, karena dia kan Menteri Pemuda Alfian Malarang kan baru mengeluarkan konferensi pers. Kami menunggu surat keputusannya. Surat keputusan, karena kami akan gugat secara hukum. Kami sudah mengangkat pengacara dan kami sudah menyerahkan kepada pengacara mengenai proses hukumnya, tetapi pejabat publik itu harus mengeluarkan sebuah surat keputusan. Pak Nurdin, kita dengar, ya. Jadi pilihan yang akan ditempuh oleh Pak Nurdin adalah melalui jalur hukum, ataukah ada pilihan lain, misalnya demi sepak bola nasional dan demi kecintaan Pak Nurdin pada sepak bola nasional, apakah tidak ada solusi yang lebih baik, seperti misalnya mengembalikan legitimasinya kepada PSSI dan silakan PSSI untuk memilih ketua umum yang akan datang? Mestinya Bung Tommy tanya, kenapa tidak Menpora disuruh mundur? Karena dia mengobok-obok PSSI selama ini, seperti waktu dilakukan KSN. Ide Bapak Presiden begitu bagus, begitu mulia ide Bapak Presiden SBY untuk melakukan yang namanya serasehan sepak bola nasional, supaya stakeholder bisa memberikan masukan baik kepada PSSI, kepada pemerintah maupun kepada kewenangan dan sebagainya, kepada supporter dan sebagainya. Tapi kemudian itu sudah dibelokkan untuk menjatuhkan saya. Bung Tommy, kalau Anda menggunakan hati nurani, apa yang terjadi di Hotel Sultan selama 2 kali pertemuan? Siapa yang membawa para pemilik suara ke hotel itu, siapa yang mengantar? Kalau Anda berkata jujur berdasarkan nurani, maka Anda menggunakan yang benar. Itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Sekarang terus terang saja, kami selalu disalimi, kami selalu dikatakan di pihak yang salah, di pihak yang tidak benar, di pihak yang disuruh mundur tanpa melalui konstitusi. Setapak pun saya tidak akan pernah mundur untuk mempertahankan harga diri, harkat dan martabat PSSI, bukan untuk mempertahankan diri saya sebagai ketua umum. Kemarin terus terang boleh menanyakan kepada wakil ketua umum, sepanjang jalan menuju Pekanbaru saya mengatakan bahwa apakah sudah saatnya ketika saya memimpin kongres ini untuk memilih komite pemilihan, sekaligus saya mengatakan bahwa saya tidak akan bersedia dicalonkan oleh seluruh peserta pada kongres akan datang. Wakil ketua mengatakan itu belum waktunya, karena untuk menyatakan itu pada saat kongres pemilihan. Jadi Bung Tommy, jangan selalu Anda menyatakan bahwa apakah solusi ketika dihali menyatakan mundur. Bukan itu persoalannya. Ini sudah bukan lagi persoalan sepak bola semata, tapi ini persoalan kebencian. Dan saya tidak ikhlas sebagai anak bangsa, sekalipun saya sampah di masyarakat di Indonesia, tapi saya telah berbuat sekecil apapun perbuatan kepada bangsa ini, pasti itu ada manfaatnya. Saya tidak akan ikhlas disalimi terus-menerus seperti ini, dan saya tidak ridho untuk itu. Pak Nurdin, tahan, jangan kemana-mana, kita akan kembali saat lagi. Metro TV, Metro hari ini akan segera kembali saat lagi.